Saya Vicky Wijaya mengucapkan selamat kepada Indonesia untuk HUT Republik Indonesia yang ke-79. Banyak cerita-cerita pahlawan-pahlawan nasional memiliki pusaka-pusaka andalan. Secara bahasa agama, kodok dan kodar itu hanya milik Sang Pencipta itu sendiri. Kepastian dan ketentuan itu hanya miliknya. Manusia hanya bisanya cuma berusaha. Maka dari itu pusaka, disinilah fungsi pusaka sebagai wasilah doa untuk mencapai harapan sang pemilik. Ibaratnya mau bagaimanapun Anda, sepandai apapun Anda, secerdas apapun Anda, sekaya apapun Anda, ketika Anda tidak mendapat pertolongan dari Sang Pencipta, itu akan menjadi sia-sia dan Anda tidak akan bisa mencapai tujuan Anda. Tidak terlalu cocok untuk saya. Ini yang cocok ini orang yang memang pada jabatan yang tinggi, DPR, pusat, RI, bupati minimal. Jangan nanggung kalau pegang pusaka ini, jangan cuma menjabat jadi kepala desa atau camat. Pamor Gajah Gelar dipercaya tuahnya akan memberikan kewibawaan yang besar kepada sang pemilik, karismatik, dan bisa memperluas wilayah kekuasaannya. Ini lebih langka dari pamor Blarak Sineret, lebih langka dari pamor Ron Genduru. Ini lebih sulit untuk dicari. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Tepat pada tanggal ini saya membuat konten ini pada 17 Agustus tahun 2024. Saya Vicky Wijaya mengucapkan selamat kepada Indonesia untuk HUT Republik Indonesia yang ke-79. Semoga negeri ini semakin jaya, semakin baik, semakin lebih baik lagi, dan tidak lupa mengenang jasa para pahlawan maupun leluhurnya sendiri. Kita sudah mengikuti beberapa aktivitas mulai dari lingkungan di RT RW desa, mungkin di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dan pusat. Kita sangat memeriahkan, berlomba-lomba memeriahkan, memperingati HUT RI ya saudaraku ya. Banyak para pahlawan yang sudah mendahului kita, dan mungkin mereka meninggalkan banyak pesan untuk anak cucunya, termasuk leluhurnya, termasuk generasi penerus seperti saya dan Anda-Anda yang melihat konten ini ya. Yang saya paling ingat adalah pesan dari Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno, sempat mengatakan bahwa ketika Indonesia sudah merdeka, musuh kita bukan penjajah, tetapi musuh kita yaitu bangsa dari kita sendiri. Maka apa sih yang kita sebut sebagai pahlawan ini apa? Pahlawan yang sudah gugur di medan perang, yang sudah mendahului kita untuk memerdekakan bangsa ini. Pahlawan sebagai guru-guru itu adalah juga disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena membentuk generasi-generasi selanjutnya untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, izinkan saya di sini sebagai budayawan, saya hanya mengingatkan bahwa pusaka sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia, dan pusaka adalah satu-satunya warisan budaya asli Indonesia yang diwariskan dari leluhur kita, yang memiliki nilai-nilai filosofi, ajaran budi luhur tinggi, yang ketika kita bisa menerapkan dalam kehidupan ini akan membawa luar biasa manfaat yang sangat luar biasa untuk kita. Banyak cerita-cerita pahlawan-pahlawan nasional memiliki pusaka-pusaka andalan yang memang nyata. Adanya pusaka ini sangat berperan penting untuk mencapai tujuan visi misi, bahkan dalam memerdekakan bangsa ini. Tidak ada namanya pahlawan tanpa pusaka. Bung Karno memiliki begitu banyak pusaka, kemudian Pangeran Diponegoro, kemudian pahlawan-pahlawan yang lainnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu memiliki pusaka sendiri-sendiri sebagai andalan, sebagai sinengker, sebagai penunjang spiritual untuk mencapai tujuan kemerdekaan pada waktu itu. Mungkin di sini yang akan saya bahas, ini salah satu pusaka personal saya, saudaraku.
yang ini kita buka-buka ya saudaraku ya, yang mungkin bisa mengedukasi, menambah wawasan untuk teman-teman yang melihat, dan tentunya tujuan kita agar teman-teman semakin cinta budaya asli Indonesia. Karena pusaka ini sangat berperan penting di tiap leluhur kita terdahulu, mulai sebelum Indonesia ada, mulai era kerajaan Medang, Singosari, Majapahit, Mataram hingga Indonesia ini, pusaka ini sangat berperan penting. Nah, oke, kita bahas ya saudaraku ya. Ini pusaka dengan sandangannya ini ladrang Jawa Timur. Kalau Anda lihat sekitar seperti ladrang Madura tetapi berbeda. Di sini ada ukirannya, di sini ada ukirannya. Ini kayunya kemuning tua, dan dedernya ini deder juga Jawa Timur bisa, Madura bisa. Ini Tumenggung, ya, Tumenggung Gading Gajah. Kita bahas pusakanya. Ini adalah salah satu pusaka personal saya saudaraku. Anda lihat pamornya cukup nampak jelas, terlihat pamor Wahyu Tumurun. Sedangkan di set B nya ini terlihat pamor Adek ya, Adek. Tapi ini yang disebut pamor Gajah Gelar, Adek 3 ataupun Adek 5 dengan guratan garis yang agak tebal 3-5 mili. Ini disebut pamor Gajah Gelar. Kalau kita lihat pusaka ini, kita bahas secara objektifnya dulu. Yang pertama, pusaka ini dapur lurus, dapurnya brojol tepatnya di sini gandik, tidak ada kembang kacang, dapurnya keris lurus, di sini pijetan, tidak ada ricikan lain, sangat sederhana. Ini dapur brojol, keris leres, dapur lurus, dapur brojol. Ketika kita lihat ukurannya tidak terlalu panjang, antara 30 sentian, ini tangguhnya tangguh Mojopahit awal. Dan di sini ketika saya buka paksinya memang membentuk oval, tidak terlalu bulat tetapi agak oval ke samping. Jadi maka saya katakan ini adalah Mojopahit awal. Dan ketika kita lihat pamornya di sini, ini yang menjadi sangat luar biasa, saudara. Di sini pamor Wahyu Tumurun. Secara teknis pembuatan ini adalah pamor dengan teknik melumah pembuatannya. Jadi seperti ada wengkonnya, kemudian bulat-bulat ke bawah. Di sini juga ada rojo gundolonya. Kalau Anda amati detail, di sini ada pembentuk gambar hewan rojo gundolo. Ini pamor Wahyu Tumurun, pamor melumah. Sedangkan di set B Anda lihat, ini pamor Adek. Dalam segi pembuatannya ini tergolong pamor miring. Jadi ada dua teknik dalam pembuatan pamor pada satu pusaka. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya membuat satu pusaka pamor Slewa seperti ini. Ada dua gabungan teknik tempa. Pamor Adek Gajah Gelar ini termasuk pembuatannya pamor miring, ya. Tapi Adek teknik tempanya tetap pamor miring. Ya. Sini ada Adek 5 membentuk besar-besar seperti lidi. Ini bukan banyu mili. Pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, perbedaannya banyu mili, rambut sinuri,
dengan pamor gajah gelar itu bagaimana sih perbedaannya? Nah, ini biar tidak salah kaprah. Ini pamor gajah gelar, adek 5. Tetapi di sini ada wengkonnya. Maka di sini saya sebut pamor gajah gelar winengkuh. Karena ada wengkon. Melihat pamor detail di tiap pusaka, gonjonya ini gonjo Mas Kumambang. Garis. Ada garis bertumpuk melingkar seperti nyabuk. Pusakanya sangat sederhana, tetapi yang menjadi luar biasa adalah pamornya. Oke, kita bahas secara filosofi. Brojol. Kita cukup banyak tahu filosofi keris dapur brojol. Dapur brojol memang dapur yang umum, seperti tilam upe, tilam sari itu umum. Hampir semua orang cocok dan banyak orang yang memilikinya. Tetapi untuk mencocokkan kepada sang pemilik, kita baca lagi dari pamornya, kita baca lagi dari wetonnya, kita baca lagi dari profesinya. Apa yang sekiranya pusaka ini filosofinya cocok untuk sang pemilik. Ketika melihat gambaran pamor Wahyu Tumurun, ini pamor dasar yang banyak kita jumpai, tetapi tidak banyak pamor Wahyu Tumurun yang rapi dan bagus seperti ini. Kebanyakan pamornya Wasputa disebut Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun dengan Wasputa ini berbeda jauh. Filosofi dari pamor Wahyu Tumurun, ya, ini dari dua kata, Wahyu Tumurun. Wahyu itu artinya adalah petunjuk, keberuntungan, ya, keberkahan, dan ini pulung, bahasa Jawanya itu pulung, bahasa Indonesianya keberuntungan. Jadi ketika saya berikan contoh yang paling mudah, ketika ada pemilihan pejabat, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan DPR, biasanya ini bisa tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya bagaimana? Kadang-kadang ada si calon A, dia ini pinter, dia ini kaya, dia ini cerdas, mumpuni dalam segala bidang. Tetapi kenapa dia ini bisa kalah dalam proses pemilihan itu tadi? Itulah fungsinya sambungan doa dari para leluhur dan pertolongan dari Sang Pencipta. Pamor Wahyu Tumurun mengingatkan kita agar kita selalu andap asor, rendah hati, dan selalu ingat bahwa semua dalam kehidupan ini adalah atas kehendak Sang Pencipta, dan semua yang terjadi ini, yang bisa kita lakukan, bisa kita capai, ini hanyalah dari berkah dan pertolongan Sang Pencipta. Ini sebagai pengingat pusaka agar sang pemilik selalu ingat kepada Tuhannya. Jadi ibaratnya mau bagaimanapun Anda, sepinter Anda, sepandai apapun Anda, secerdas apapun Anda, sekaya apapun Anda, ketika Anda tidak mendapat pertolongan dari Sang Pencipta, itu akan menjadi sia-sia dan Anda tidak akan bisa mencapai tujuan Anda. Pada intinya, semua yang Anda capai itu bisa terjadi karena Anda mendapat pertolongan dan mendapat ridho dari Sang Pencipta itu sendiri. Nah, maka harapan tua dari pamor Wahyu Tumurun diharapkan sang pemilik ini mendapat derajat yang tinggi, mendapat petunjuk, mendapat rezeki, petunjuk, maupun mencapai puncak tertinggi cita-cita visi misi sang pemiliknya. Ini Wahyu Tumurun cocok untuk pengusaha, juga cocok untuk pemimpin, utamanya sebenarnya untuk pemimpin, karena untuk mendapat keberuntungan itu tadi. Jadi kemenangan ini bukan cuma dicapai dari atas usaha Anda pribadi, tetapi tetap atas dasar keberuntungan atau wahyu atau petunjuk keberuntungan dari Sang Pencipta itu sendiri. Sedangkan pamor di sini yang pamor set B, pamor gajah gelar. Apa filosofi pamor gajah gelar?
Yang banyak kita ketahui di pakem-pakem pusaka, pamor gajah gelar dipercaya tuahnya akan memberikan kewibawaan yang besar kepada sang pemilik, karismatik, dan bisa memperluas wilayah kekuasaannya. Jika Anda sebagai pejabat, Anda akan naik derajat lagi dari bupati bisa menjadi wali kota, dari wali kota bisa menjadi menteri, dan sebagainya naik lagi. Jadi tuah utamanya memperluas wilayah kekuasaan pamor gajah gelar. Nah, maka ketika gajah gelar ada dua kata, kita bahas satu persatu. Gajah ini hewan yang besar, digambarkan sebagai pemimpin mengayom. Gajah ini juga lambang simbol kesuburan, simbol keberkahan, dan gajah ini juga sebagai gelar panglima pada era dulu. Seperti makanya Gajah Mada ini juga nama aslinya bukan Gajah Mada, ini julukan juga ya. Kemudian gelar di kamus bahasa Kawi kuno, gelar ini yang berarti menggelar lelaku atau bisa diartikan jalan yang lebar. Gelar ini bukan gelar sebagai gelar ageman siro, bukan, beda lagi maknanya. Ini adalah wilayah, gelar, menggelar atau wilayah artinya. Jadi tuah dari harapan gajah gelar, kalau kita bahas secara makna kata-katanya adalah bisa menerjang segala rintangan di segala laga, di medan besar, medan laga yang besar. Kalau kita secara umum pamor adeg memang dipercaya juga tuahnya untuk menyingkirkan dari mara bahaya. Singkir boyo, ada pamor singkir angin, singkir geni, itu filosofi dari pamor singkir. Tapi ketika gajah gelar ini memang tuahnya untuk menerjang segala rintangan, segala masalah yang akan dihadapi sang pemilik untuk mencapai tujuan keberhasilan itu. Sedangkan tuah utamanya adalah kewibawaan dan memperluas kekuasaan. Ini memang menjadi salah satu pusaka personal saya, karena saya nilai pusaka seperti ini sangat cukup langka untuk ditemui, saudara. Anda boleh cari, datang ke pameran, Anda boleh cari di online, di YouTube, di Facebook, TikTok ya. Pamor Slewa seperti ini, gabungan dari pamor adeg yang pembuatannya miring, segolong pamor miring dan pamor melumah. Ini lebih langka dari pamor Blarak Sineret, lebih langka dari pamor Ron Genduru. Ini lebih sulit untuk dicari. Banyak legenda pamor-pamor Slewa yang beredar di masyarakat secara turun-temurun, bahkan di testimoni orang yang menyimpan pamor Slewa itu hidupnya semakin berjaya dan bisa membantu menunjang secara spiritual untuk merubah nasib seseorang. Ya, memang masuk akal kalau kita baca dari pamornya Wahyu Tumurun. Apa yang dicari di dunia kalau tidak keberuntungan dari Sang Pencipta, pertolongan dari Sang Pencipta? Ketika Anda kaya, pinter, tetapi Anda tidak mendapat pertolongan, ya Anda tidak beruntung. Tetap siapa yang menjadi pemenang ataupun siapa yang bisa mencapai tujuannya itu adalah orang yang memang diberi petunjuk, diberi rezeki, diberi keberuntungan oleh Sang Pencipta, diridhoi. Ya. Karena secara bahasa agama, kodok dan kodar itu hanya milik Sang Pencipta itu sendiri. Kepastian dan ketentuan itu hanya miliknya. Manusia hanya bisanya cuma berusaha. Maka dari itu pusaka, disinilah fungsi pusaka sebagai wasilah doa untuk mencapai harapan sang pemilik. Kalau kita lihat dari pamor ini, pusaka ini tidak terlalu cocok untuk saya. Ini yang cocok ini orang yang memang pada jabatan yang tinggi, DPR, pusat, RI, bupati minimal.
Jangan nanggung kalau pegang pusaka ini. Jangan cuma menjabat jadi kepala desa atau camat, bupati. Ini kelasnya, saya kategorikan ini kelas pusaka yang sangat kelas, sangat langka untuk dijumpai. Ini pusaka kelas Isoteri, Mojopahit. Nah, dimana kita tahu ketika kita sejarah yang sudah dilalui bangsa ini, mulai Mojopahit, bisa begitu besarnya kerajaan Mojopahit dan stabil menguasai hampir separuh wilayah Asia. Kalau tidak ada dukungan dari doa para sang empu dan leluhur sesepuh, itu tidak bisa. Begitupun juga Indonesia, ketika tidak ada pertolongan dari sang pencipta, tidak mungkin kita bisa merdeka. Sehebat apapun pejuang kita, tidak mungkin kita bisa merdeka. Maka dari itu di sini pusaka dan doa. Pusaka ini sebagai simbol harapan doa para terdahulu kita untuk mencapai sebuah tujuan kita. Saya yakin betul ketika generasi-generasi muda mau berpusaka, mau mempelajari dan menerapkan filosofi-filosofi ajaran budi luhur yang tinggi seluruh di Indonesia, maka negara ini akan menjadi lebih baik. Karena di sini ajarannya nilai yang baik. Ini sudah warisan leluhur budaya kita, leluhur kita. Jadi wajib kita cintai dan kita jaga. Pamor memang menggambarkan suatu tuah untuk menunjang harapan karir. Ini juga kita yang kedua review, ini tombak pusaka kita. Landiannya sangat panjang. Ini juga tombak penunggu rumah. Ini mohon maaf nggak saya mahirkan ya saudaraku ya. Anda lihat nampak alur pamor di tombak ini. Terbentuk pola junjung derajat. Nah, ini tangguhnya Madura era Mojopahit. Dari bawah sini membentuk motif junjung derajat sampai ke atas. Atau bisa disebut Rojo Abolorojo, junjung derajat Rojo Abolorojo. Ya ini, pamornya seperti ini. Pola pamor junjung derajat seperti ini saudaraku. Ini dipercaya tuahnya akan menaikkan derajat pemiliknya. Jadi sama, hampir sama, tetapi ada perbedaan sedikit dengan tuah pamor Wahyu Tumurun. Kalau orang Jawa Timur, orang Madura memang fanatik dengan pamor-pamor junjung derajat. Karena junjung derajat ini bukan cuma untuk menaikkan derajat, bukan cuma untuk menaikkan kewibawaan sang pemiliknya, tetapi juga ada doa untuk mendapat keberuntungan, mendapat pertolongan dari sang pencipta. Itu. Ya, kita hidup di dunia, apalagi yang kita butuhkan selain pertolongan dari sang pencipta, dan apa visi misi kita agar bagaimana visi misi kita bisa tercapai. Tapi kalau Wahyu Tumurun memang diperuntukkan untuk pulung, untuk petunjuk, untuk mencapai bukan cuma mengangkat derajat ya, tetapi untuk mendapat wasilah kepemimpinan. Itu bedanya. Kalau junjung derajat ini bisa keberuntungan, bisa derajat yang tinggi secara di masyarakat, ini kewibawaan seperti itu. Tapi kalau pamor Wahyu Tumurun ini bukan cuma tuah kewibawaan dan karismatik, tetapi untuk menggapai cita-cita lebih luas lagi. Cita-cita ini tiap orang berbeda. Ketika seorang pengusaha, cita-citanya perusahaannya agar semakin besar, semakin beruntung kan seperti itu. Tapi kalau pejabat, cita-citanya mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi. Tetapi dalam mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi, kalau Anda tidak memiliki daya spiritual, Anda tidak ditolong oleh sang pencipta, itu mustahil. Sepintar apapun Anda, sekaya apapun Anda, secerdas apapun Anda, ketika Anda tidak mendapat pertolongan dan tidak mendapat wahyu dari sang pencipta, Anda tidak mungkin bisa menjadi pemimpin.
Karena orang yang bisa memimpin ini orang yang memang sinisian wahyu, sambung dengan Sang Pencipta, dan ini pamor wahyu tumurun, kewahyon, bahasa Jawanya kewahyon, pulung kekuasaan, pulung kepemimpinan. Ini ada di pusaka ini. Tidak tahu nanti siapa yang bisa berjodoh dengan pusaka ini. Kalau dulu banyak tawaran yang cukup fantastis di pusaka ini, tetapi sementara pada waktu itu pusakanya memang belum mau keluar. Kalau pusaka ini dipinjem beberapa kali, sudah pernah dipinjem untuk orang yang jabat, mau pilihan di beberapa bulan yang lalu apa, ini sudah beberapa kali dipinjam. Tapi sementara memang belum saya maharkan. Karena ya mau cari di mana lagi, sulit. Pusaka pamor slewah seperti ini, dan Mojopahit besinya tipis, tantingannya ringan. Gabungan teknik dua teknik tempa. Saya dapat uang 10 juta, 15 juta, tapi cari pusaka seperti ini lagi belum tentu 1 tahun dapat, saudara. Belum tentu. Adapun mungkin di kolektor, waduh, harganya, maharnya udah mencapai puluhan, bahkan gila. Kalau kita katakan gila maharnya. Kadang ada yang minta tukar mobil. Nah, tapi pada pemaharan pusaka memang hendaklah sama-sama ikhlas. Karena ini mahar, bukan harga, tapi mahar. Mahar ini mas kawin. Ketika Anda menikahi seseorang, itu nyebutnya mahar, mas kawin. Ini berbeda dengan harga. Masa Anda mau membeli istri Anda sendiri, tapi kan Anda memahari dengan mas kawin. Sama dengan pusaka. Pusaka ini jangan cuma ngomong soal nominal, tapi pusaka ini memang jodoh-jodohan. Ini ibarat seorang istri nomor 2. Pusaka ini untuk menyatu, memahami filosofi dan menyatu dengan sang pemiliknya harus sama-sama ikhlas. Nah, itu pusaka. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Semoga kelak Indonesia ke depan mendapat pemimpin-pemimpin yang sinisian wahyu, yang mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia dan dengan Tuhannya itu sendiri atau Sang Pencipta. Semoga pemimpin Indonesia selalu diberikan wahyu tumurun, selalu mendapat petunjuk agar tidak salah mengambil keputusan ataupun kebijakan yang nantinya bisa berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jaya selalu Indonesiaku. Semoga semakin banyak saudara-saudaraku di Indonesia semakin mencintai budaya Indonesia ini sendiri, mencintai pusaka sebagai warisan leluhur adiluhung yang tinggi, agar kita menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih baik lagi. Minimal kita bisa seperti Mojopahit yang hampir bisa menguasai, kekuasaannya meluaskan hampir separuh wilayah Asia dan berjaya di masanya. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.